Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 18 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Florianus Ahoinai, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Taman Siara Yesus Maria Oibelo, Keuskupan Agung Kupang. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan penggarap-penggarap di kebun anggur yang seharusnya berlaku dan bertindak sesuai harapan pemilik kebun itu. Menjadi penggarap tentu tahu hak dan kewajibannya ketika dipercayakan untuk menggarap kebun anggur itu. Tanah garapan atau kebun anggur itu bukanlah miliknya. Ia hanya menggarap, dan ketika menuai hasil, maka akan dibagi juga dengan pemilik kebun anggur tersebut. Penggarap yang bertanggung jawab dan tahu diri akan tunduk kepada pemilik kebun anggur itu. Yesus menampilkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, dan perumpamaan itu hendak mengajak kita untuk menerima Yesus Kristus sendiri sebagai pewaris kebun anggur, yakni Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur yang haus darah adalah mereka yang mendapat kesempatan untuk terlibat dalam karya Allah tetapi serakah. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan egoisme mereka. Mereka itulah kaum Farisi dan imam-imam kepala Yahudi yang selama ini merasa diri saleh, benar, dan suci. Perumpamaan ini juga disampaikan Yesus kepada para pendengarnya dengan tujuan mau menyadarkan bahwa bangsa Israel adalah para pekerja atau penggarap kebun anggur Allah, yang pada gilirannya akan memberikan pertanggungjawaban
atau hasil tuaiannya kepada pemilik, yaitu Allah. Namun sikap yang ditunjukkan oleh para penggarap menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak tahu diri, yang berbuat seolah-olah kebun anggur itu adalah milik kepunyaannya. Mereka menjadi rakus dan kasar. Maka utusan yang datang, bahkan anak sang ahli waris itu datang kepada para penggarap itu. Mereka tidak hanya menolak, tetapi mereka bunuh. Dan atas penolakan itu, kebun anggur itu disewakan kepada orang-orang bukan Yahudi, dan selalu mengharapkan agar hasil yang sama dari para penggarap yang baru. Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, perumpamaan ini adalah sebuah kritikan Yesus terhadap para pendengar, orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai bangsa pilihan dan merasa berhak untuk memperoleh keselamatan dari Allah secara otomatis, sementara perbuatan-perbuatannya justru jauh dari harapan pemilik kebun anggur itu sendiri. Padahal mereka harus bersyukur karena sang pemilik kebun anggur itu mempercayakan kepada mereka kebun anggurnya untuk digarap. Kepercayaan itu bersifat total, apalagi kepercayaan Tuhan kepada manusia. Dia melakukan segala yang terbaik untuk manusia, laksana pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal yang terbaik demi hasil optimal dari kebun anggurnya. Namun terkadang kita menjumpai suatu pengalaman yang ironis. Manusia keras dalam kejahatan dan kekeringan rohani serta pola hidup yang tidak terpuji. Manusia tidak berbenah diri dan bertobat meskipun pada undangan pertobatan yang dibisikkan oleh Tuhan dalam lubuk hatinya. Kerap kesombongan rohani membelenggu kita. Kita yakin bahwa besok kita bisa bertobat dan menjadi lebih baik. Namun mengapa kesadaran untuk berbenah diri tidak kita maksimalkan untuk menghasilkan hidup yang terpuji? Saudari-saudara, para pendengar insan terkasih, mari di masa Prapaskah ini kita kembali menata hidup dengan memandang kepada Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Mari kita menerima Dia yang mengasihi kita dengan jalan menata hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapannya. You and I, we are here today, be witnesses of joy, be messengers of joy.